Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan rahmat serta karunia darinya kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran daring pada hari ini. Anak-anak ustazah, semoga anak-anak ustazah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat, agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Baik ya, kita lanjutkan materi kita. Kemarin atau minggu lalu kita sudah belajar tentang unsur intrinsik pada cerita fabel. Nah, anak-anak ustazah, kemarin sudah ada tugas kan yang ustazah berikan, yaitu tentang berlian 3 warna. Anak-anak ustazah suruh untuk mencari yang namanya tokoh ataupun penokohan. Nih ya, nih ustazah suruh carikan. Kemarin kan Anika bagaimana sikapnya, Ibu Anika bagaimana, Tamika, Cika. Nah, jadi apa yang anak-anak ustazah tulis, jawab, alhamdulillah menunjukkan hasil yang kalau ustazah katakan baiklah dalam pembelajaran fantasi ini, karena anak-anak ustazah sebagian sudah bisa kok menemukan watak tokoh pada cerita tersebut. Nah, tapi perlu diingat anak-anak ustazah, jadi untuk mencari tokoh, watak tokoh atau penokohan, anak-anak ustazah jangan suka membuat misalnya Anika baik. Jadi gini loh, kata baik, sifat baik itu banyak. Nah ya, sifat baik itu kan masih umum, baik itu banyak loh, dirincikan lagi dianya. Anika itu baik kan, misalnya kan, baiknya seperti apa sih Anika itu? Misal dia peduli gitu ya, lalu penolong, penyabar, itu adalah kata penolong, penyabar, ramah, itu adalah kategori dari kata baik gitu loh, paham ya? Jadi baik itu umum, semuanya ini nak, tokohnya ini baik, tapi kita rincikan lagi ya. Ibu Anika misalnya ramah, baik, tapi baiknya seperti apa ya? Dia ramah, penyayang, percaya. Lalu Tamika ini orangnya seperti apa? Misalnya baik atau dia jahat nih? Jahat itu kan contoh ini ya, jahat itu kan masih umum, kategori jahat tuh banyak loh nak. Misalnya jahat itu ya, jahat itu kalau dicerita dia namanya antagonis kan, misalnya pemarah, egois, seperti itu loh, pedendam. Itu contohnya ya. Jadi nanti untuk kedepannya nak, kalau kita ujian, agar anak-anak ustazah bisa menjawabnya dengan tepat dan benar. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke bagian C, menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Kita kan sudah mempelajari tentang apa ya, unsur intrinsiknya nih. Sekarang kita masuk strukturnya ya. Jadi anak-anak ustazah, ada beberapa struktur pada cerita fantasi ya. Nah ya, tabel strukturnya kita lihat dulu. Nah, ini dia. Nanti ini boleh dicatat ya nak. Jadi ada 3 struktur pada teks fantasi. Yang pertama adalah orientasi. Apa itu yang dimaksud orientasi? Ya, yang namanya juga orientasi ya, itu berarti artinya pengenalan. Jadi orientasi ini adalah pengenalan tokoh, watak tokoh dan konflik. Jadi ini orientasi ini kayak gambar umumnya lah, gambaran umum cerita seperti itu ya. Atau bisa juga pengenalan secara umum saja, tokohnya, latarnya gitu-gitu ya. Itu orientasi. Di mana letaknya? Paragraf berapa letaknya? Jadi struktur orientasi ini terletak pada paragraf ke-1 atau paragraf pertama pada teks fantasi. Lanjut, yang kedua ada komplikasi.
Nah, ada komplikasi. Komplikasi itu kan dari kata konflik, artinya masalah. Pada struktur komplikasi ini anak-anak ustazah sekalian, disinilah dia terletaknya berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Jadi komplikasi itu masalahnya itu udah mulai memuncak, masalahnya itu memuncak. Jadi kan awalnya kan komplikasi itu dia dari awal masalah, lalu sebab akibat masalah, sampai akhirnya masalah itu mulai memuncak seperti itu ya. Nah, itulah komplikasi. Lalu yang ketiga ada resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi merupakan berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Yang namanya masalah pasti akan ada solusi. Apalagi di sebuah cerita, nggak mungkin lah sebuah cerita itu masalah terus, orang juga malas kan bacanya. Pastinya dalam suatu masalah itu nanti akan ada penyelesaiannya, dan penyelesaian tersebut merupakan akhir dari cerita, sehingga para pembaca bisa maksudnya menemukan nilai-nilai yang bisa untuk kehidupannya. Misalnya nilai-nilai apa? Nilai-nilai misalnya nilai sosial kah, nilai agama kah, dan lain-lain. Baik anak-anak ustazah, sekarang kita baca teksnya ya. Sekalian kita akan menemukan struktur pada teks tersebut. Nah, sekarang kita baca ya. Belajar dengan Gajah Mada. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. "Tolong!" Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi. Tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. "Di mana kita?" Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. "Tempat apa ini?" Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. "Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu." Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Siapa bapak?" Sambil gemetar, Handi memberanikan diri untuk bertanya. "Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu," jawab laki-laki itu dengan mata tajam menatap ke arah tiga anak yang masih ketakutan itu. Gajah Mada, suara ketiganya seperti tercekat. "Ya benar, akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna," suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. "Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna?" Mata laki-laki itu lekat menatap Handi. Kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani. "Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari," Ardi menjawab agak terbata-bata. "Saya belajar tiap malam sehingga saya selalu ranking 1 di sekolah," Andi menyahut. "Saya les semua mata pelajaran sehingga selalu mendapat prestasi matematika tertinggi di kelasku." Dani menimpali jawaban teman-temannya. "Belum cukup, kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula." Laki-laki itu semakin mendekat. Ketiga anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Setelah 1 jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan.
Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Handi memulai mengajukan ide. Saya berusaha bekerja keras dan tidak mencontek waktu ujian, kata-kata Ardi meluncur deras. Saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Dani bertutur dengan lancar. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Boom! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata. Seakan tidak percaya mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi, Handi berucap lirih. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar, Ardi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, selesai. Nah, jadi cerita ini dia sebenarnya memang cerita hayalan, tapi memang ada sih nilai yang kita ambil ya. Nilai itu bukan berupa angka nih, anak-anak ustazah, bukan nilai berupa angka. Maksudnya nilai itu adalah amanat ataupun pesan yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita. Bukan berarti kita percaya ya dengan cerita ini tuh gak ada. Karena cerita ini semuanya fantasi ya. Nah, baik, apa sih sebenarnya masuk cerita ini? Jadi anak-anak ustazah di sini menceritakan bahwa Gajah Mada ini cerita sejarahnya ada. Jadi kenapa ini dikatakan fantasi? Ya pasti pertama ini ada yang namanya fantasi total dan irisan. Jadi teks tersebut termasuk ke dalam fantasi irisan. Kenapa? Karena dia ada di kehidupan yang nyata seperti ini, mereka kerja kelompok gitu kan. Tiba-tiba masuk pada kehidupan yang hayalan, yaitu pada zaman sejarah si Gajah Mada bertemu Gajah Mada di zaman yang berbeda. Ini adalah irisan karena dia cerita tersebut dia setengahnya itu nyata, setengahnya lagi dia berupa kisah yang tidak nyata. Kisah yang tidak nyatanya itu yaitu tadi berada saat mereka itu tiba-tiba berada pada suatu keadaan yang bertemu dengan si Gajah Mada. Sementara kita tahu Gajah Mada sudah tidak ada. Jadi itu hayalan ya. Nah, apa yang bisa kita petik dari cerita ini ya, bahwasannya kita sebagai manusia yang kita sadar akan kita adalah makhluk sosial, tahu kan? Makhluk sosial itu adalah kita tuh butuh dengan orang lain. Begitu juga sebaliknya. Maka apa yang kita harus lakukan untuk orang lain? Ya itu tadi dijawab oleh ketiga anak tadi bahwasannya ini tadi ya, saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah. Ini kan merupakan suatu pembelajaran. Ya. Bahwasan untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai namanya suatu hal yang baiklah, kita harus melakukan hal yang positif juga nih, karena akan kita raih karena suatu hal yang positif yang bisa kita lakukan akan berdampak baik dan berpengaruh untuk masa depan kita ya. Ini tadi dia ada yang mengatakan dia bekerja keras untuk tidak mencontek, lalu dia mendengarkan teman-teman yang berbeda pendapat. Nah, ini adalah suatu perilaku yang memang harus dicontoh seperti itu. Apalagi kita yang berteman, tidak boleh dikit-dikit marah ya, tidak boleh terlalu cepat sakit hati sama temannya. Ya, kita harus memaklumi yang namanya perbedaan pendapat. Namanya juga kita berteman. Tadi kan dia tanya gini kan, apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang yang berguna, katanya kan. Lalu mereka berjawab, untuk jadi orang berguna itu mereka harus juara kelas lah, mereka belajar tiap malam lah, lalu mereka harus les semua mata pelajaran lah. Tapi itu belum cukup, kata si Gajah Mada tadi. Ini hayalan ya, kata si Gajah Mada tadi. Sebenarnya yang harus dilakukan untuk menjadi orang yang berguna
Untuk menjadi orang yang berguna, yang harus dilakukan adalah itu tadi, mendengarkan pendapat orang yang berbeda, lalu juga misalnya tidak terlambat datang ke sekolah, lalu misalnya apa, dia katakan tadi berusaha keras tidak mencontek. Iya, itu bagus karena itu akan berpengaruh untuk kehidupan ke depan. Tapi kalau dia juara kelas lah, itu kan untuk diri dia sendiri ya, misalnya kan dia memang bisa membanggakan orang tua, tapi itu tidak cukup. Harus ada yang lebih lagi sikapnya. Ya, misalnya itu tadi menanamkan kejujuran, ya kan? Itu tadi dia juara kelas, hasil jujur atau enggak, itu maksudnya cerita ini tadi. Dia bisa juara kelas, juara satu, itu jujur atau tidak, yang terpenting kan bukan juara kelasnya, tetapi dia jujur atau tidak untuk meraih juara kelas tersebut. Ya, itu maksudnya ya. Nah, sekarang kita cari ya strukturnya sama-sama. Jadi kita lihat orientasinya ada terletak di paragraf pertama. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Paragraf pertama ini merupakan orientasi karena dia mengenalkan latar dan tokohnya. Mana latarnya? Lihat, ada latar waktu minggu pagi. Ada latar suasana hari yang cerah. Ada latar tempat. Mana latar tempatnya? Yaitu Candi Trowulan. Ada kan pengenalannya. Lalu dia juga mengenalkan tokohnya. Ada 3 tokohnya, ada Ardi, ada Handi, dan ada Dani. Ini maksudnya ya anak-anak ustazah. Jadi orientasi terletak di paragraf pertama. Lalu kita masuk ke paragraf selanjutnya. Paragraf selanjutnya merupakan struktur dari komplikasi. Apa itu komplikasi? Jadi komplikasi itu mulailah timbul masalah, lalu hingga masalah memuncak. Apa nih awal-awal masalahnya? Yaitu ketika terdengar suara tolong katanya. Nah, itu kayaknya itu kan kata tolong itu kan berarti ada suatu hal yang darurat, ya kan? Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Ini merupakan awal dari timbulnya masalah ketika Dani dan Ardi melihat ya pada lubang tersebut terlihatlah tangan siapa? Si Handi. Paham ya? Ini awal mula masalah. Lalu tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Ini awal-awalnya, mulailah masuk mereka ke lubang tersebut. Lalu mereka bingung mereka berada di mana. Ya, mereka bertiga bingung, mereka nggak tahu itu tempatnya apa karena tadinya mereka kan adanya di Candi Trowulan tuh. Berarti ya mereka kebingungan gitu kan. Kok bisa mereka sampai di zaman yang bukan zamannya mereka gitu loh. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Ini sudah mulai masalah itu memuncak. Tadi kan hanya berpindah zaman tuh. Ya, tetapi ini tiba-tiba masuklah laki-laki bertubuh kekar. Ya tentunya ketiga anak tersebut pun bingung dan pastilah ketakutan. Lalu, kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Siapa bapak? Katanya sambil gemetar. Hani memberanikan diri untuk bertanya. Jadi inilah dia komplikasi yang sudah maksudnya masalah itu memuncak. Nah, inilah masalah yang mulai memuncak ini. Kenapa? Karena mereka banget takut lah tiba-tiba ada orang laki-laki bertubuh kekar di hadapan mereka. Nah, itu mereka bingung. Lalu dengan pertanyaan Gajah Mada yaitu apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna?
Mata laki-laki itu lekat menatap Handi, kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani. Nah, dipegang lagi bahunya, jadi mereka semakin ketakutan. Lalu mereka pun terbata-bata menjawab apa yang sudah mereka lakukan untuk bisa berguna untuk mereka sendiri ya. Belum cukup katanya lagi. Kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula. Jadi di sini mereka terancam ya, apabila mereka itu tidak menjawab sesuai keinginan si laki-laki kekar tadi, maka mereka tidak akan bisa kembali ke zaman mereka seperti semula. Dan mereka di sini semakin ketakutan, mereka takut salah berucap kan seperti itu kan. Tambahlah masalah itu memuncak anak-anak ustazah ya. Nah di sini lalu laki-laki itu semakin mendekat. Ketiga anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Setelah 1 jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan. Lalu dijawablah, dan ternyata jawaban-jawaban mereka setelah itu benar. Nah setelah itu ya udah selesailah ceritanya. Mereka kembali ke zaman mereka kembali ke Candi Trowulan tadi, yaitu selesai. Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras, boom. Nah, boom berarti di sini mereka sudah mau kembali nih ke tempatnya. Di sinilah sudah ada penyelesaian masalah. Tadi kan ada masalahnya tuh, sudah dijawab mereka, maka selesailah masalahnya. Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga, tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata, seakan tidak percaya. Mereka saling berangkulan. Ini nak, sudah selesai masalahnya. Inilah akhir dari ceritanya. Kita baca, benar kata Gajah Mada tadi. Handi berucap lirih. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Ardi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Jadi anak-anak ustazah, biasanya pada bagian resolusi atau penyelesaian masalah, disinilah terdapat amanat ataupun nilai yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita. Contohnya tadi, kalau mereka mengatakan mereka juara kelas, mereka misalnya mengikuti les pelajaran, semua pelajaran, itu tidak cukup. Nah ya, yang terpenting kita harus memiliki perilaku yang baik. Karena percuma kita pintar tapi attitude kita atau akhlak kita tidak ada. Itu maksud cerita ini itu ya. Cuman memang ceritanya memang nggak boleh cerita fantasi, tapi ada nilai yang memang kita bisa ambil. Kita harus bisa memiliki attitude, akhlak yang baik. Tidak hanya kita pintar ya, akhlak yang baik. Contoh, tidak mencontek. Jangan mau pintar, jangan mau juara kelas kalau dia hasil mencontek, karena mencontek adalah perbuatan yang buruk dan tidak boleh kita lakukan. Itu tadi maksud ceritanya ya anak-anak ustazah. Oke. Baik. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Ini udah. Nah, sekarang kita masuk ke ini dia tadi ya. Nah, ini nanti dibuat ya di bukunya, dicatat nih. Dari pengenalan, terus ada rangkaian kejadian, ini dia maksudnya. Rangkaian kejadian cerita baru tinggi klimaksnya, masalahnya baru menurun lagi, yaitu resolusi penyelesaian. Ini grafiknya ya.
Nih, menguraikan ragam alur cerita. Garis besar rangkaian peristiwa merupakan sebuah cerita atau rangkaian jalinan atau alur dan plot. Cerita biasanya mengikuti pola seperti bagan di bawah ini. Secara garis besar, urutan cerita digambarkan berikut. Contoh 1, alur lengkap dimulai dari orientasi yaitu pengenalan latar cerita, siapa yang mengalaminya, muncul masalah, muncul, pemecahan masalah. Nih, alur cerita itu adalah jalan cerita ya. Misalnya bagian awalnya sering juga disebut bagian pengenalan orientasi. Fungsinya adalah mengantarkan cerita. Pada bagian ini dikenalkan latar cerita, tokoh dan watak-wataknya. Tadi saya sudah sebutkan. Bagian tengahnya merupakan rangkaian kejadian, peristiwa hingga ke bagian klimaks. Ini yang komplikasinya. Lalu yang terakhir merupakan bagian terakhir adalah kesimpulan dan penutup cerita. Inilah dia tadi, ini seperti ini. Nah, coba kita sama-sama ya mencari tahu watak yang atau watak tokoh atau penokohan pada tokoh tersebut pada cerita Gajah Mada ya. Biar anak-anak ustazah nanti kalau ujian mudah dalam menjawabnya. Nah, sekarang kita cari bagaimana watak dari Ardi, Handi, dan Dani. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh. Ketiga-tiganya itu baik ya anaknya, yaitu mereka pintar, terus mereka bertanggung jawab. Jadi ketiga tokoh tersebut, Ardi, Handi, dan Dani, kalau kita baca ceritanya, mereka itu adalah anak yang bertanggung jawab. Kenapa Ustazah katakan mereka bertanggung jawab? Karena mereka di sini mereka mengatakan mereka akan menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Nih, mereka bertiga bertekad untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Nih ya. Terus mereka juga bekerja keras, mereka pintar ya kan. Terus mereka juga peduli. Oh ya, lalu Handi, ini kan tadi si Handinya tuh jatuh ya kan, si Handinya jatuh. Yang menolongnya adalah Ardi dan Dani. Lalu Ardi dan Dani ini kan mau menolong tuh kan, berarti Ardi dan Dani orangnya penolong, yaitu ketika mana buktinya, yaitu ketika Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Mereka benar-benar mau menolong teman-temannya. Nih ya. Iya. Udah? Nah, jadi ketiga anak tersebut adalah tokoh yang pintar, bertanggung jawab, serta penolong. Itu ya anak ustazah. Bolehlah kita cari struktur satu lagi supaya anak-anak ustazah paham. Coba pada teks berlian 3 warna, mana yang terdapat orientasi pada teks tersebut? Anak-anak ustazah coba pikirkan, kan udah dibacakan ceritanya kan? Ya, orientasinya pasti terletak di paragraf pertama. Dari Anika sampai mana? Ini. Sampai warna kuning. Lalu ini semua adalah komplikasi. Disinilah mereka itu sudah berbeda zaman. Paham ya anak ustazah? Lalu di sini adalah resolusi. Nanti boleh dicari sendiri ya. Baik anak-anak ustazah, jadi sampai di sini dulu ya pembelajaran bahasa Indonesianya. Mudah-mudahan anak-anak ustazah bisa memahaminya dengan baik dan dapat bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.